Oke teman-teman, jadi ini akan saya masukkan ke slide awal ya. Sebelum masuk ke videonya, saya memiliki data terkonfirmasi kasus COVID-19 per hari ini. Berikut adalah datanya dan selamat menikmati atau selamat menonton tayangan berikut ini. Menyambung tema pada hari ini, maka ikuti video ini selengkapnya hanya di Rafael Nazara TV. Dan saya akan memberikan informasi penting bagi Anda di video ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Sesuai dengan dijanjikan, saya hari ini membuat video mungkin dalam 2 hari sekali atau 5 hari sekali. Hari ini saya ingin sampaikan topik yang spesial, tentunya hanya di video selengkap ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk pertama untuk menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, kemudian kurangi mobilitas kita di masa pandemi sekarang ini dan di masa PPKM saat ini. Oke, berikut video untuk Anda. Oke teman-teman, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman dan para subscriber yang baru saja hadir dan mampir ke channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang spesial, dan saya sudah menyiapkan juga beberapa slide atau beberapa slide yang harus saya sampaikan di video ini. Yang pertama, ya tentu di topik utama kita, yaitu tentang kerumunan pada saat vaksin gitu ya. Kerumunan pada saat kita mengikuti, berpartisipasi dalam kegiatan vaksin. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Ya, karena moto pemerintah kan, atau moto negara ini untuk mengurangi mobilitas. Ya, kita tidak boleh berkerumun dimanapun ya, baik itu di tempat-tempat seperti mall, tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, saya sering, bahkan kemarin sesuai dengan fakta di lapangan, saya mengikuti vaksin di sebuah tempat, dan itu memang cukup sangat ramai, dan kadang-kadang orang bisa saya katakan lupa dengan protokol kesehatan. Padahal di sana sudah disediakan garis untuk kita berdiri, kadang masih ada yang melebihi garis dan lain segala macamnya. Kadang masih banyak orang-orang yang berbicara pada saat mengantri mengambil formulir. Yang di sini yang perlu saya bahas adalah agar kita dapat terhindar dari yang namanya virus corona, terutama pada saat kita divaksinasi, adalah yang pertama, sebelum kita vaksin, pastikan seluruh peralatan atau seluruh pakaian kita di-prepare dengan sangat baik. Jadi dari segi pakaian, kemudian peralatan perintilan lainnya juga harus kita siapkan. Yang paling penting adalah di saat kita datang di tempat tersebut, kita harus memakai mindset atau lengan panjang agar ketika kita istilahnya kita iseng, atau bukan iseng ya, maksudnya kita hilaf memegang suatu benda
dan otomatis akan kena ke baju kita gitu loh, bukan ke tangan kita langsung gitu loh. Itu pertama. Kedua, kurangi intensitas ngobrol gitu ya, intensitas ngobrol kurangi. Kemudian misalkan kalau kalian tidak mengerti tentang pengisian vaksin tersebut, coba dengarkan arahan dari petugas saja, tidak perlu bertanya kepada orang lain gitu. Itu sih teman-teman yang perlu kita pertanyakan, kecuali keluarga ya teman-teman. Ada keluarga teman-teman yang ikut vaksin, kemudian teman-teman gak ngerti pengisian formnya bagaimana, ya teman-teman bisa tanyakan ke keluarga teman-teman, jangan tanyakan kepada orang lain gitu. Kalau mendapati orang yang bertanya, kita cukup jawab inti-intinya aja, jadi nanti biar si orang itu bisa mencari lagi dan bisa memahaminya lagi gitu teman-teman. Terus juga apa ya teman-teman, hal yang paling penting adalah pada saat teman-teman di kerumunan vaksin tersebut, teman-teman harus sediakan hand sanitizer. Guna apa? Supaya teman-teman sterilize alat yang akan teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman ini hal yang paling penting juga, teman-teman wajib membawa pulpen ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lupa bawa pulpen, ya teman-teman bakal dipinjemin dari sananya. Cuman teman-teman harus mensterilisasinya dengan hand sanitizer, dengan catatan pulpen tidak boleh keluar gitu ya. Jadi pulpen dalam keadaan ketutup gitu, pulpen dalam keadaan masuk ke tempatnya baru kita semprot. Jangan sampai pas kita pulpen itu udah maju pengen ke tempat tulis baru kita semprot, nanti tintanya malah jadi luntur gitu teman-teman. Lalu yang perlu kita perhatikan baik-baik gitu ya, kita harus berusaha mencari tempat aman, green zone, berusaha mencari tempat aman untuk kita mengisi. Jangan sampai orang lain mengisi di tempat yang sama kita mengikutinya, jangan sampai orang lain berdiri di tempat yang sama kita berdiri di tempat yang itu juga gitu loh. Jadi kita harus mencari pintar-pintar untuk mencari celah untuk kita duduk untuk mengisi gitu loh. Dan juga ingat, jika teman-teman tidak kuat jongkok pada saat mengisinya, teman-teman boleh duduk, asalkan teman-teman membawa alas yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan tas, ya teman-teman duduknya aja di tas gitu loh, gak usah didudukin di lantai, karena kita tidak tahu lantainya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Apakah ada virus atau ada orang yang bersin di sana, kita juga nggak tahu. Ya lebih baik ya saya sarankan tidak usah duduk. Ya, kalau ada meja, teman-teman boleh gunakan meja sebagai tempat untuk teman-teman menulis gitu. Kemudian yang paling penting di kerumunan tersebut, teman-teman berusaha mencari celah untuk teman-teman menghirup udara segar dan juga menghirup udara dari minyak kayu putih gitu ya, berusaha. Jadi jangan sampai kita, gak lucu kan kalau kita vaksin tiba-tiba hilang penciuman, kan aneh juga. Jadi kita bisa menulari orang lain gitu. Jadi usahakan teman-teman cari cara yang cukup untuk pernafasan teman-teman, jangan sampai teman-teman sesak nafas nantinya itu teman-teman. Dan yang berapa ya, yang 4 gitu ya teman-teman, jika berada di kerumunan itu juga teman-teman harus mencari tempat cuci tangan. That's it ya, teman-teman harus mencari tempat cuci tangan, entah itu hand sanitizer, mesin hand sanitizer, atau teman-teman kalau misalkan di tempat vaksinasi itu ada bilik disinfektan atau tempat disinfektan khusus untuk badan kita manusia yang bisa digunakan oleh pakaian dan kaki manusia, teman-teman di situ gitu loh, diputar-putar, nanti di alatnya teman-teman nyalakan,
ya itu gitu. Jadi teman-teman aman dan nyaman gitu juga buat orang lain dan buat orang-orang di sekitar kita dan juga buat tenaga kesehatan yang vaksin kita nantinya. Kemudian apa ya, kalau misalkan di sana disediakan tempat duduk ya, di sana disediakan tempat duduk, ada pilihan ya teman-teman. Kalau teman-teman kuat untuk berdiri ya teman-teman berdiri, tapi kalau teman-teman takut ya parno gitu ya teman-teman bisa duduk, tapi tempat duduk itu harus teman-teman disemprot dulu gitu buat teman-teman duduk gitu. Itu sih paling penting. Terus juga handle ya lebih baik kalau handle tersebut kayak handle kursi ya, kursi yang seperti mohon maaf saya katakan seperti kursi kondangan. Nah itu kan handle-nya besi kan, otomatis teman-teman semprot dulu gitu. Kemudian yang paling penting pada saat teman-teman berada di kerumunan vaksinasi adalah teman-teman menggunakan face shield ya. Sekali lagi saya tekankan, mungkin banyak orang yang bilang itu atau menyarankan temannya jangan lupa pakai facelift ya. Hey bos, facelift kan mobil, enggak berganti model namanya facelift ya kan, itu namanya berganti model. Jadi kalau yang benar ya, yang benar adalah face shield bukan facelift. Memangnya mobil baru. Itu sih yang lucu, tapi ya nggak penting juga sih kita bahas itu. Lanjut. Kembali lagi pada saat teman-teman berada di kerumunan tersebut, kalau teman-teman ketemu dengan teman atau tetangga ya usahakan hello aja lah, hello gitu loh. Gak usah banyak basa-basi, nanti malah menyebar virus gitu loh. Nanti kita nggak tahu, kita nanti tiba-tiba pas ngomong batuk tiba-tiba menularkan virus. Jadi angka baiknya nih teman-teman, kurangi intensitas berbicara pada saat di kerumunan itu teman-teman. Dan juga ya biar teman-teman tidak ada barang-barang yang kececer, teman-teman harus memiliki tas selempang untuk menyimpan barang-barang yang teman-teman akan bawa di kerumunan tersebut, seperti halnya handphone, pulpen, kemudian tip X. Kalau misalkan salah ketik atau salah nulis ya teman-teman bisa taruh semuanya di tas pinggang atau tas selempang itu teman-teman. Dan yang paling penting kita harus menjaga jarak juga, gak boleh terlalu dekat dengan orang gitu ya, apalagi dengan orang yang kita kenal gitu loh ya. Jadi jangan terlalu berharap lah, karena pasti di tempat kerumunan itu pasti akan banyak virus gitu loh, pasti banyak virus-virusnya gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman ketika melihat hal itu ya teman-teman untuk mengurangi intensitas berbicara atau teman-teman, itu tips ya dari saya, tips kalau teman-teman sudah mengalami hal tersebut di vaksin 1, 2 gitu ya teman-teman tahu lah seperti itu. Lanjut, yang harus kita bahas adalah teman-teman bisa menggunakan alas kaki yang nyaman ya, alas kaki yang nyaman dan bisa menutupi kaki dengan baik ya. Seperti hal contohnya teman-teman bisa gunakan sepatu dengan kaos kaki dengan gunanya supaya ketika teman-teman kesandung gitu ya, teman-teman kesandung, teman-teman secara tidak langsung tidak kotor kakinya gitu loh, tidak kotor. Jadi dengan adanya adanya alas kaki yang menutupi seluruh kaki kita akan menjadi aman gitu teman-teman.
Kalau pertanyaan, kalau ada yang bertanya, kemarin juga ada sih yang bertanya, kalau misalkan kita ada di kerumunan tersebut gitu ya, kalau ada orang nih, saya ulangi ya, kalau ada orang yang sama gitu ya, itu kalau misalkan saya pengen nulis gitu ya, saya pengen nulis nih bang, cuman saya takut ya, takutnya itu pulpen udah dipakai orang sana sini. Itu gimana bang tipsnya? Tipsnya adalah teman-teman gunakan sarung tangan, bebas mau sarung tangan apa aja, mau sarung tangan kain seperti halnya petugas lift ya, seperti itu juga bisa untuk digunakan. Jadi jangan salah ya teman-teman, sarung tangan bukan sarung tangan orang mau apa namanya naik gunung, mau apa namanya mau motong ikan, bukan teman-teman. Jadi gunakanlah sarung tangan karet atau sarung tangan medis atau sarung tangan plastik untuk khusus untuk makanan gitu. Terus kalau teman-teman berada di kerumunan yang banyak gitu ya, masa yang banyak bahkan sampai ribuan, teman-teman tunggu sampai benar-benar apa namanya lengang ya, dan juga bisa teman-teman tunggu di mobil dulu sampai melihat sikonnya, sampai lanjut lagi sampai kerumunan itu kira-kira rengang dan kira-kira ya yang antri tidak terlalu banyak ya, seperti itu teman-teman. Mohon maaf tadi memorinya penuh karena ada di grup ya, terutama di grup PC mas saya yang ngirim video-video lucu dan lupa saya deletin, jadi ya mohon pengertian teman-teman. Oke teman-teman, pokoknya gunakan sarung tangan untuk yang plastik, bukan sarung tangan untuk mendaki gunung, itu tidak direkomendasikan oleh saya. Dan juga teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan juga teman-teman selalu bahagia, agar teman-teman bisa selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir teman-teman, dikala teman-teman berada di kerumunan, yang terakhir adalah tips yang terakhir adalah kita langsung jeng. Teman-teman harus berada atau berdiri di terik sinar matahari supaya teman-teman berjemur sekalian, antri sekalian berjemur. Itu teman-teman yang terakhir. Itu aja mungkin beberapa tips atau beberapa apa ya namanya, pemberitahuan yang bisa saya sampaikan ketika teman-teman berada di kerumunan vaksinasi. Semoga tips dari saya bisa membantu dengan baik ketika teman-teman hendak melakukan vaksinasi. Dan jangan lupa ingat untuk menjalankan 5M, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, kemudian kurangi mobilitas dan hindari kerumunan agar dapat melindungi dan dapat memproteksi diri sendiri dan juga keluarga kita. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena ini tadi udah ya paling tambahin jadi 22 menit lagi mungkin dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian bahwa kita ini harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik, bahkan diketatkan kalau bisa. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya.
See you on the next video. Bye bye. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.